Terbongkar skema kasus Gotoh ke depan. Kita akan ungkap ya mengenai dari topik ini ya, dan kita akan bongkar skema apa sih yang terjadi di saham Gotoh ke depan setelah rilis laporan keuangan yang terbaru. Nah, topik kita kali itu kita dapatkan sumber informasinya dari sini ya Bapak Ibu ya, dari investor.id, bahwa Gotoh sebentar lagi cetak laba gede, saham diramal naik segini. Ini ditulis oleh Harso Kurniawan pada tanggal 18 Agustus pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita akan ungkap untuk kalian yang sudah dinanti-nanti. Nah, ini ada beberapa topik yang nanti ya kita akan bedah ya. Yang pertama itu bagaimana skenario di saham Gotoh ya. Kira-kira siapa sih yang sudah persiapan di saham Gotoh ini, dan kira-kira kapan Gotoh ini tuh terbang Pak Firman, dan bagaimana strategi cuan di saham Gotoh terbaru ini ya. Seperti itu, simak video kali ini baik-baik. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi, Bapak Ibu semuanya, disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Oke, kita akan lihat dulu untuk di saham Gotoh ini ya. Dia sudah rilis ya laporan keuangan ya, bahwa laporan keuangan yang kedua ya tahun 2025 dia membaik ya dari kerugiannya. Ini pada umumnya wah Gotoh ini tuh semprul ya, merah terus ya, rutin bakar uang ya. Ini biasanya sobat retail ya yang biasanya membuli ya mengenai dari saham Gotoh. Kok membuli? Jadi merendahkan mengenai dari saham Gotoh ya, tapi satu sisi kalau kita lihat perkembangan dari saham Gotoh ini sudah membaik, yang artinya apa? Dia itu turun sangat signifikan ya. Yang tadinya rugi 2,6 triliun, dia cuman membukukan net income-nya 580 miliar. Ini Patrick Walujo ini sangat keren ya. Jadi seperti itu. Nah, kita nggak melihat mengenai hal ini ya. Kira-kira siapa yang sudah punya kepentingan mengenai dari saham Gotoh ini? Nah, kalau kita ketahui ya di saham Gotoh ini tuh dia turun Pak Firman ya. Ini terkait mengenai dari laporan keuangan ini, bagaimana mengenai dari saham Gotoh ini? Nah, kita simak dulu Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini kalau kita cermati ya, bahwa saham Gotoh pada tanggal 17 Mei sampai tanggal 15 Agustus ya, terakhir kemarin ya, sebelum libur panjang, ternyata ZP, YP, TP, XLAT ini itu mengakumulasi mengenai dari saham Gotoh. Ini enggak main-main ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka yang memanfaatkan momentum tersebut. Nah, ini kalau investor pemula yang di situ kita nggak ngerti ya, khususnya di bidang pasar modal ini tuh, di kelas kami mereka saya ajari bagaimana caranya untuk melihat data-data ini seperti itu. Data ini itu bagaimana Pak Firman ya. Jadi yang dipakai ya broker ya, ini sama oknum ya yang membuat psikologis Bapak Ibu itu kocar-kacir ya, seperti itu. Ini yang dipakai, yang buang barang itu adalah KZ, AK, PD, BP sama BK. Prakteknya bagaimana sih Pak Firman mereka kok buang barang? Nah, ini kalau kita ketahui kan kayak KZ ini kan kita nggak tahu ya. Ini biasanya retail itu nggak ngerti kok tiba-tiba KZ ini buang barang, padahal kan kalau kita ngikuti channelnya Pak Firman yang akumulasi itu AK ya, terus apa lagi ya, kalian bisa hafal ya, KI. Ini kok tiba-tiba KZ sama AK ini kok buang barang ya, seperti itu. Nah, ini biasanya investor pemula itu nggak ngerti. Apakah Pak Firman mau saya sampaikan di sini ya, mohon maaf Bapak Ibu, kita takut ya Bapak Ibu ya, nanti mengganggu kepentingan yang punya ini. Tapi untuk di kelas kami itu saya ungkapkan ini bagaimana kok tiba-tiba KZ ini tuh
bisa jualan. Ya, seperti itu. Nah, sebenarnya untuk konsep seperti itu sudah kami ungkap ya untuk yang masuk di kelas akademi di bulan Agustus kemarin ya. Jadi kita juga update ya, walaupun di YouTube nggak update, kita update ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau bahasa istilahnya itu mereka tukar barang. Prakteknya seperti apa di kelas kami ya. Jadi seperti itu. Kita secara umum aja, kita jaga reputasi. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan kalau kita ketahui apakah praktek ini tuh licik atau praktek ini tuh bikin korban para investor retail, khususnya investor retail pemula. Enggak Bapak Ibu, ini adalah sebuah mekanisme bagaimana peran market maker itu mengendalikan yang namanya pasar, khususnya di saham GoTo. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya. Ini padahal di video Pak Firman itu kemarin tuh diungkapkan tuh, padahal KI itu akumulasi, kok ini kok tiba-tiba kaset, ini barang dari mana? Ya, seperti itu. Nah, di sini ya, nah ini penampakannya seperti ini ya. Jadi inilah peran di saham GoTo ya. Jadi Bapak Ibu yang tujuannya adalah untuk investasi nggak perlu khawatir ya. Kita akan bedah ya. Jadi seperti itu. Ini ya mengenai dari saham GoTo. Jadi antara di sini ya. Nah, YUZP ini kompak ya, mengakumulasi mengenai dari saham GoTo. Nah, kenapa kok mereka itu masuk Pak Firman? Dasarnya itu apa? Wah, ini sudah jelas-jelas kok dia itu rugi ya. Biasanya kan seperti itu investor kita. Nah, market maker atau liquidity provider atau istilah kasarnya itu bandar ya. Wah, ini apa Pak Firman, bandar judi atau gimana? Enggak. Jadi mereka itu mengabaikan mengenai hal itu semua. Ya. Kenapa? Karena kalau asing itu melihat dia bukan detik itu harus untung, itu enggak. Karena faktanya bukan fakta ya. Jadi secara realistis ada kok ya oknum emiten yang di situ memarkup. Ya, apa itu memarkup? Jadi laporan keuangannya juga ada yang dibaiki. Tapi kalau di saham GoTo itu adalah real. Ingat, saya bukan titipan dari Gojek, Tokopedia ya, tapi ini real. Ya, saya nggak ada afiliasi dari saham GoTo bayar Pak Firman itu enggak, tapi ini adalah titipan para teman-teman sahabat kami untuk membahas mengenai dari saham GoTo ini ya, seperti itu. Nah, mereka itu nggak melihat ini Pak, nggak melihat dia rugi atau tidak. Jadi dia itu yang dikejar itu adalah profitabilitas ya, yang tadinya rugi 13,6 triliun kini cuma 500 miliar. Nah, kalau dilihat kayak gini, apakah nanti saham GoTo ini tuh di laporan keuangan ke depan akan untung? Jawabannya adalah pasti untung. Nah, di sini asingnya juga nggak main-main Bapak Ibu semuanya. Wah, asingnya ini powerful ya. Keren sekali ini. Ini asingnya ini. Ya. Jadi asing itu kalau kita ketahui ya, ini kalau di bulan 4 Mei coba. Nah, di sini. Jadi mereka itu nampung barang kalian. Ya, bagaimana caranya nampung Pak Firman? Jadi mereka itu ya, itu mereka mempermainkan psikologis para investor pemula. Ya, biasanya targetnya adalah mereka yang FOMO. Jadi bukan investor pemula yang di situ nggak masuk di kelas kami ya. Ya, yang masuk di kelas Pak Firman cerdas semua karena diajari. Bukan. Jadi mereka mempermainkan investor yang lugu atau yang polos. Jadi mereka beli itu atas dasar apa? Ikut-ikutan. Targetnya seperti itu. Nah, adapun untuk investor retail yang mengerti mekanisme perdagangan di saham ini itu mereka nggak kena psikologisnya. Kenapa? Karena mereka sudah punya yang namanya trading plan, sudah dapat ilmunya, tekniknya, bagaimana caranya beli, bagaimana caranya jual, ya. Jadi seperti itu. Jadi nggak cuman teknikal Pak Firman yang to the point aja,
Ingat, channel ini tuh khusus bagi para pemula yang pengen belajar sustainable ya, untuk jangka panjang, khususnya mengerti di saham Indonesia. Bukan investor karbitan ya Bapak Ibu ya. Apa itu karbitan Pak Firman? Jadi ya cuman ada momentum aja, nggak long term seperti itu. Nah, inilah peran market maker ya Bapak Ibu ya, dalam menjaga volume perdagangan khususnya di saham GoTo ya. Kayak gini. Nah, mereka kalau Bapak Ibu diperhatikan, jadi menunggu tuh barang kalian agar bisa di cut loss. Jadi di harga 60 sampai di harga 59 itu mereka nampung barang. Ya, seperti itu. Nah, apakah saham GoTo ini tuh dibolehkan terbang sampai ke 63? Belum dulu. Jadi mereka ganjel dulu Bapak Ibu ya. Jadi ganjel di harga 63, 64 sampai 65. Ayo silakan, kalau ada sobat retail yang uangnya banyak silakan hantam aja. Nggak boleh. Kok bisa ya Pak Firman ya kayak gitu? Memang harus kayak gitu. Jadi untuk menstabilkan perdagangan. Ya, jadi ini bukan konotasinya negatif tapi positif. Ya, karena mereka yang berhak untuk menaikkan dan juga menurunkan harga saham, dan ini aturan dari BI juga boleh, tapi hanya tertentu saja. Jadi Pak Firman, apakah ada influencer atau orang lain itu yang mungkin ya nggak suka mengenai hal ini? Ada banyak. Karena untuk di pasar modal ini itu adalah industri kapitalis, jadi semua orang punya kepentingan. Nah Pak Firman, apakah punya kepentingan? Punya. Apa? Mencerdaskan investor pemula yang ada di Indonesia biar ngerti cara berpikirnya. Seperti itu ya. Maka saham GoTo itu nanti dikumpulkan dulu ya. Setelah nanti mereka ZP dan AK ini masuk ya, lanjut ke poin yang kedua ya. Jadi seperti itu. Nah di sini ya. Nah, kapan saham GoTo ini tuh terbang Pak Firman? Jadi kalau misalkan ya, bukan misalkan ya. Jadi market makernya itu kayak gini, polanya itu kayak gini. Jadi ketika retailnya itu sudah jenuh beli, jenuh jual, ya. Jadi nggak ada yang jualan tuh. Jadi harganya di situ aja. Segini kita tampung, nggak mau turun lagi, nggak mau cut loss lagi. Sudah. Ketika retailnya itu fokus di emiten lain ya, nanti pintu di 63, 64 sampai ke 65 itu dibuka. Biasanya di withdraw ya Bapak Ibu ya. Setelah di withdraw nanti mereka itu makan itu apa Pak Firman maksudnya? Jadi nanti dinaikkan sendiri. Kayak gitu ya perannya Pak Firman. Iya, jadi seperti itu. Nah, secara teknikal ya, kita juga ada korelasinya dengan teknikal. Nah, saham GoTo ini kalau kita lihat dari MA20 dia ketika diturunkan ya Bapak Ibu ya di harga 61 itu nggak boleh. Jadi langsung dimakan nih, sebut ke 62. Ya. Nah, kalau RSI-nya dia masih 50-50. Jadi dijaga ya Bapak Ibu semuanya. Jadi dijaga. Nah, support kuat di saham GoTo ini itu ada di harga 58 sampai ke 57. Kenapa kok bisa demikian? Apakah ini titipan dari bursa? Nah, kalau kita lihat ya untuk indeks kita. Ya, indeks kita itu kemarin ya itu jebol ya. Sampai ke 8.000. Ya, sampai ke 8.000. Jadi indeks kita ini itu dia langsung terbang sampai ke 8.000. Wah, keren gak nih? Cedet, seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat volumenya memang agak gede. Siapa ini perannya Pak Oman? Nggak usah sebut di sini lah. Nggak usah. Ya, di kelas saja. Nanti kita akan sebutkan ini. Nah, ISG ini bagaimana Pak Oman? Dia rawan take profit. Nah, makanya kemarin itu mayoritas alumni kami yang dananya di atas 100 juta ke atas, mereka tak suruh untuk TP dulu. Jadi amankan profit dulu. Amankan. Wah, enak toh masuk di kelas kami. Kok nggak bilang-bilang Pak Firman? Ya, karena kita juga harus ada gap ya. Dia ada mana yang di situ serius untuk belajar investasi pasar modal agar biar keuntungan itu sustainable ya, naik terus dan cuan terus ya dalam bulanannya, kita kasih tahu seperti itu.
Di inilah peran market maker. Nah, ketika IHSG jebol sampai ke 8.000 seperti itu, nah biasanya retail itu banyak yang FOMO. Mereka lupa ketika apa? IHSG turun di saat ini. Ya, nah kalau kita lihat dari sektor teknologinya itu seperti apa Pak Firman? Nah, kalau kita lihat kayak gini Bapak Ibu. Wah, ini Pak Firman canggih ya. Ini pakai apa Pak Firman? Ya di kelas kami nanti akan ngajari. Ya, di teknologi. Nah, wah, kayak gini. Ya. Jadi untuk sektor teknologi itu isinya apa aja? Biasanya ada WIRG, ya, terus DJII, ya, terus apa lagi dan kawan-kawan. Ya, jadi mereka berupaya untuk menaikkan harga saham teknologi, indeks teknologi. Tapi ini rawan sekali. Ya, kok Goto ini kok nggak dikejar-kejar Pak Firman? Goto nanti ada waktunya, ya, karena dia itu sektor jumlah investor terbanyak. Ya, nanti dulu kita terbangin saham yang kering di pasar. Ya, jadi seperti itu. Nah, makanya kayak kemarin itu ya Bapak Ibu ya, dan di sini ya. Untuk WRG ini tuh yang digas kemarin. Nah, kebetulan saya pribadi tadi kemarin main di sini juga. Cuman juga luber. Ya, kita beli di bawah ini di 126 ya, naik sampai ke 208. Ya, jadi seperti itu. Emang ada buktinya, ada rekomendasi di kelas kami ada. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini yang saya rekomendasikan. Jadi langsung digas nih, bung, seperti itu. Nah, jadi untuk WRG kok dia bisa terbang kayak gini itu dia bukan apa namanya stok barang kemarin itu enggak. Ya, tapi barang ketika mereka itu sudah punya lama. Nah, inilah peran market maker ya, atau liquidity provider. Ya. Ini dalam mekanisme pasar. Ini kenapa kok saya tertarik di industri pasar modal daripada di industri real. Wah. Dia kayak gini. Tap, turun. Nah, ini retail nyangkut. Naik lagi, retail FOMO, masuk lagi, geprek lagi, naikkan lagi, geprek lagi. Ya, ini di WRG. Tapi beda sopirnya khusus di saham Goto. Kenapa Pak Firman? Kenapa kok beda di saham Goto? Enggak kayak yang lain-lain. Goto itu pas waktu listing itu di harga 400. Yang masuk juga banyak. Nah, jadi mereka itu pengen ngumpulin barang. Jadi investor yang nyangkut di harga 300 di harga tertinggi di 442 itu masih ada. Ya. Bagaimana? Jadi mereka itu perannya itu adalah bagaimana caranya investor yang di harga 441 ini itu cut loss. Jadi psikologisnya itu dimainkan. Seperti itu. Lu kok bisa tahu? Ini buktinya. Nah, jadi seperti ini. Ya, jadi investor yang ada di harga 354 sampai di harga 388 itu mereka belum cut loss. Jadi ketika saham Goto ini tuh listing mereka belum cut loss. Nah, makanya untuk psikologi si saham Goto itu dinaikkan dulu dari harga 50, nanti di sini, nanti di sini, nanti di sini lagi. Wah, akhirnya gatel ini. Jadi ikut-ikutan. Saham naik bingung, turun juga bingung. Ini biasanya investor pemula atau investor yang di situ pengennya atau tidak. Jadi harapannya adalah Pak Firman saya pengen atau tidak. Ya. Yang ada nanti harga sekolah kalian itu justru makin banyak. Nah, dulu saya juga demikian Bapak Ibu. Ya. Seperti itu. Yang akhirnya apa? Ya memang betul sekolah di marketing ini itu makin banyak. Nah, kalau kita lihat secara plannya untuk saham Goto ini itu saatnya untuk diterbangkan ya Bapak Ibu ya. Jadi waktunya untuk terbang ya. Kira-kira kapan Pak Firman? Oke. Kita ke poin yang ketiga ya Bapak Ibu ya. Kalau kita ini ya poin ketiga. Nah, kapan terbangnya ya? Jadi tuh, nah strategi cuan di saham Goto. Oke. Nah, berhubung saham kabar kami itu mayoritas lebih ke invest sama ke swing ya Bapak Ibu ya. Oke. Bapak Ibu silahkan bisa untuk tunggu dulu saham Goto ini di harga 60 sampai ke harga 62. Jadi tunggu aja di situ. Nah, Goto ini menarik apabila saham Goto itu di harga 58 sampai di harga 56.
Loh Pak, apakah saham GoTo ini bakal ke situ? Wah, ini kalau misalkan JP itu ngasih ke kalian. Faktanya JP itu terus borong terus tuh, kayak gitu. Nah, nanti akan muncul pertanyaan, Pak Firman, saya ini belinya itu nyicil atau tunggu? Ya, seperti itu. Tunggu dulu di harga 56 nih. Kayak mak-mak lah. Ya, mak-mak kan kalau nawar kan gak cabe. Ya. Ini ada kelebihan juga ada kekurangannya ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau misalkan kalian itu belinya nyicil ya di 62 nyicil, ke 61 nyicil, 58 nyicil, 56 nyicil, maka apa yang akan kalian dapat? Kalian akan dapatkan di harga support manapun. Itu kalau kalian itu nyicil itu untuk kelebihannya. Tapi kalau kalian itu nunggu dulu nih di harga 58 atau di 56, kelebihannya adalah kalian akan dapatkan di harga best price atau harga terbaik. Ya, seperti itu. Nah, untuk targetnya untuk di saham GoTo ini, apabila kalian sudah dapat nih Pak Firman, saya jual di harga berapa? Ya, kalian bisa relasikan gain dulu di 63 sampai di harga 65. Terus untuk target selanjutnya ada di harga 67. Ya, ini mengenai dari saham GoTo. Ya. Nah, saham GoTo ini juga ada gap ya, dia bakalan ke 74 sampai ke harga 82. Ini gapnya yang belum tertutup ya Bapak Ibu ya. Ini ya dari saham GoTo ini tuh, dan ini juga ada gap terbaru lagi ya untuk di saham GoTo. Ya, gap itu apa Pak Firman? Nah, ini alumni kami sudah ngerti. Saham GoTo ini juga ada nih ya di harga 85 sama di harga 84 mengenai dari saham GoTo ini. Jadi kalian bisa dijual tuh di situ. Nah, kalau kalian yang long term ya, kalian nanti bisa jualan di harga 343 sampai ke harga 442. Jadi saat ini itu adalah waktunya untuk akumulasi mengenai dari saham GoTo untuk long term. Long termnya kapan Pak Firman? 3 tahun sampai ke 5 tahun. Nah, kalau kalian itu multi bagger banget ya bisa sampai 10 tahun. Bisa nggak Pak Firman? Waktu singkat aja, 1 sampai 2 bulan. Bisa, gampang kalau itu. Mudah. Ada triknya di kelas kami. Saya ajari ya, ada beberapa macam trik agar bisa mendapatkan multi bagger. Gampang Bapak Ibu ya. Pertanyaannya, kalian kuat nggak mentalnya? Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami bahas mengenai dari saham GoTo ini. Oh sorry, untuk yang scalping ya. Oke, yang untuk scalping kalian bisa berinvest di, tunggu aja di 61, nanti buang di 62 sampai ke 63. Untuk di saham GoTo ini Bapak Ibu, kalian bisa trading dalam porsi jumbo ya. Mungkin kalian sekali belinya itu 100 juta sampai 1 M itu bisa kok, atau berapa ratus miliar ini juga bisa ya, khususnya di saham GoTo. Tapi ada triknya ya. Jadi saran saya, kalian kalau belum tahu ilmunya jangan main-main ya Bapak Ibu, ini akan resikonya sangat tinggi ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalian main tiktokan aja, keluar masuk di saham GoTo ini, cuan bungkus lumayan. Kalian bisa pakai dana limit ya. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang kepengen masuk di kelas kami di bulan September ya. Silahkan bisa hubungi nomor di bawah ini, atau caranya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf untuk Bapak Ibu semuanya yang kepengen masuk di kelas kami ya, silahkan Bapak Ibu bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini ya Bapak Ibu ya. Ingat apa namanya, di bawah ini WA aja di ini, hubung aja, nanti kita akan kasih link kepada kalian ya. Jadi link Google Drive, jadi bukan link phishing ya Bapak Ibu ya. Jadi saran saya kalian hubungi nomor yang ada di bawah ini. Ingat, itu WA pribadi saya, jadi saya nggak pakai admin. Selain nomor ini itu penipuan ya, jadi seperti itu langsung WA pribadi saya ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kalian bisa telepon, itu masih aktif kok ya. Jadi seperti itu ya. Dan atau enggak kalian bisa apa namanya, pilih di kelas seperti ini ya Bapak Ibu ya. Mana ini? Nah, di sini. Nah, setelah nanti kalian itu japri kepada saya
nanti kita kasih link nih ya, bit.ly kelas Pak Firman, tinggal klik aja di Google Form. Seperti itu nih, ada promo kelas Akademi Trading Saham bulan September angkatan yang ke-22 itu 980. Cuman 10 orang saja ya Bapak Ibu ya, kita nggak lebih. Ya, nanti ada 8 kali pertemuan ya dalam bulan September. Ya, jadi untuk di bulan September ini itu spesial, nanti seminggu itu kita lakukan 3 kali ya. Jadi seperti itu di hari Jumat, Rabu, dan juga hari Minggu malam ya, kayak ini ya. Itu di bulan September nanti kita ada 8 kali pertemuan. Nah, di situ Bapak Ibu diajari tuh dari nol, basic banget ya untuk cara masuknya. Jadi seperti itu, dan alat-alat yang akan kita pakai untuk saham yang hari itu terbang itu kami juga ada. Nanti Bapak Ibu saya ajari di situ. Tapi di situ nggak ada rekomendasinya. Level 1, 2, 3 dan juga 4 ini itu apa sih Pak Firman? Jadi ini adalah rekomendasi saham. Jadi rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok ya. Itu ada yang sebulan, ada yang sampai 1 tahun. Pak, apa bedanya? Jadi semakin tinggi valuasinya maka keuntungan yang akan kalian dapatkan itu semakin besar. Nah, kita juga ada yang kelas awal investor pemula. Kalian akan dapatkan materi dan juga live trading bareng 1 kali ya, serta rekomendasi selama 3 bulan. Ya, itu. Nah, untuk yang kelas medium itu bedanya apa? Jadi bedanya itu rekomendasi 1 tahun. Nah, dan live trading bareng itu selama 3 bulan. Nah, namun sebelumnya itu kalian akan dapatkan materi dulu. Nah, kalau yang kelas pro, jadi kalian akan dapatkan materi secara online, live trading bareng selama 1 tahun, serta rekomendasi bagi swing, day trading, sama invest juga ada. Nah, kita juga ada kelas prioritas ya, jadi itu materi secara online, live trading bareng, dan juga unlimited. Jadi di sini Bapak Ibu itu nggak cuman dibekali teori aja, tapi di situ ada beberapa tekniknya. Ya, habis itu Bapak Ibu nanti nggak langsung diteruskan kepada market ya, kita juga ada pendampingan ya, jadi seperti itu. Nah, terus kita juga ada yang visit keempat kalian, kalian dari Jogja, dari Jakarta, atau dari Surabaya, kita bisa kok datang ke situ ya. Jadi seperti itu. Jadi kita visit ke Bapak Ibu, Pak saya bisanya hari ini, nanti request aja, nanti kita akan visit ke situ, tenang aja ya. Jadi seperti itu, kita akan support kepada investor yang ada di Indonesia. Pak, saya punya perusahaan tapi nggak pernah untung, untung 5% setahun aja sulit Pak Firman. Tenang aja, nanti kita juga ada pendampingan khusus untuk bisnis kalian ya, khususnya nanti kita kenalkan di saham, dan juga kita nanti bekali teknik-teknik inovasi apa agar perusahaan Bapak itu bisa tumbuh kayak di alumni kami ya. Dan kelas ini tuh bagi orang yang butuh ya Bapak Ibu ya. Bagi kalian nggak butuh, nggak apa-apa, nggak usah masuk ya, seperti itu. Jadi yang butuh kita akan ajari untuk kalian ya, dan seperti itu. Daripada kalian itu rugi 10 juta, ratusan juta, bahkan miliaran, atau kalian sudah buka akun sudah lama tapi nggak pernah untung Pak Firman, ini bagaimana caranya? Ini banyak sekali ya investor kolonial zaman kolonial sebelum teknologi sudah pakai kayak gini itu. Jadi jual belinya itu manual ya, banyak sekali investor yang saya dampingi ya Bapak Ibu ya, tapi anonimus ya, ini enggak saya sampaikan di forum ini ya, karena itu sifatnya private ya. Jadi seperti itu ya. Yang penting tujuan kami ini itu adalah bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Kita nanti akan bahas saham BBRI ya. Terima kasih, bye bye.